Audio ready? Oke. Semua udah oke? Video, masuk aja bang. Action. Action. Oke. Ya, Bang, masukin, Cincai. masuk. Cincai Masukin, aja. Bang. Oh, santai. Cincai aja. Thank you ya. Abang Aryo, baristanya kombucha, the best. MVP-nya ini. MVP-nya hari ini, gokil. Thank you, Aryo. Oke, kita lanjut lagi ya. Gempot, kemana aja podcast. So, kita lanjut. Tadi kita masih bahas soal kamera dan bagaimana lu memulai karir. Oke. Gua sekarang pengen nanya lu sekarang aktif gimana? Lu aktifnya lu di fotografi aja deh, nggak usah yang lain-lain deh. Karena gue tahu lu banyak banget aktivitasnya. Iya, banyak banget, sibuk bener. Gue susah bener mau ngajak di hunting. Gimana? Apa yang lu sedang lakukan dan lagi ini di fotografi? Gue lagi ini bang, karena jarang dapat job wedding ya. Ya, tentu pandemi ya, pandemi lah ya. Okay. Jadi gue harus berpaling dari situ. Oke. Dan langsung cari beraneka macam lomba. Oh, oke. Nah, Lu itu salah satu hal yang menarik ya buat gue yang lomba. Tentu lah. Karena hasil lu bakal diadu sama orang-orang yang lebih di atas atau di luar Jawa pun bakal beradu sama kita. Dan gitu. mungkin bahkan mereka lebih punya konsep yang betul. Makanya dari situ gue bisa ngambil referensi dia, colong-colong ide dia juga bisa sekalian. Gitu ya. Oke. Terus ada ini nggak ada pertama gini, karena kalau lomba zaman dulu yang gue tahu ya temanya jelas konsepnya apa jelas. Kalau sekarang nih gini bang, BUMN lebih banyak bikin kayak gitu. Karena BUMN tuh ngerti kalau anak-anak sekarang kan doyannya ya foto bermedia gitu kan. Jadi dia engage di situ dengan tema-tema yang menarik-narik kayak misalkan mau 17-an ya 17-an temanya. Terus mungkin sebelumnya tuh Hari Pahlawan ya dengan tema-tema Hari Pahlawan gitu bisa juga untuk jadi poinnya mereka bikin ini apa? Itu biar pertama pasti promosi. Ya tentu jelas pasti, itu pasti promosi dia. Tapi maksud gua tuh direct impact-nya dari ini ke mereka orang apa? semakin ngerti momen sih bang, semakin menghargai momen. Dengan dinyatakan tema gitu misalkan, orang tuh pasti bakal mikir ke sana gitu. Misalkan temanya foto pasar, sekarang ada komunitas foto pasar gitu. Iya, I know, gue tahu. Ada lomba misalkan ekonomi rakyat gitu. Aku dulu pernah ngikut itu ekonomi rakyat. Yes. Nggak menang juga sih. Ya, it's okay. Tapi dengan lu terlibat. Sampai malam loh bang, gue tuh di pasar Bogor kalau misalnya, atau pasar yang dekat stasiun tuh pasar apa tuh yang gedung presiden itu? Oh ini Pasar Anyar. Pasar Anyar situ itu sampai malam nungguin momen doang. Gokil. Karena sayur itu bakal datang pas malam. Iya tentu. Nah sekitar itu jam aku mau kan? ngambil pas dia nurunin barang gitu. Itu baru saya bang ya. Maksudnya yang lain tuh pasti punya pemikiran yang lain, bisa subuh lah, bisa bener. pagi hari. Even kita bicara ekonomi rakyat itu udah itu luas banget kan? Mau jadi petani, nelayan, macam-macam. Nah, orang-orang makin bakal aware gitu. Oh iya ada petani loh di sini Indonesia, nelayan loh gitu. Dan dari situ ya bener kata lu tadi bilang, orang jadi lebih notice, lebih aware sama apa yang ada di sekitarnya. Benar. Karena orang udah terpaku sama HP terus bang sekarang. Gak pernah lu coba lihat deh momen-momen yang ada di sekitar lu gitu. Padahal menarik semua. Tukang, supir angkot lah, apalah itu menarik semua menurut gue. Gitu. Oke, benar. Dan itu dengan kita aware sama mereka, secara tidak langsung nanti akan ada pikiran-pikiran, ide-ide yang bisa bikin mereka jadi lebih baik gitu ya. Keren banget. Poinnya ke situ ya. Gokil. Terus lomba-lomba nih buat balik lagi, gue pengen encourage teman-teman kita yang nonton juga nih, bahwa gimana sih kira-kira kalau lu belum pernah ikut lomba, apa yang harus lu persiapkan dan gimana pola pikir lu dalam menghadapi lomba? Ya itu tadi pertama tuh harus konsepnya pasti. Dulu ya. Aku sering banget dapet informasi pemenang juara 1. Itu kadang malah yang konsepnya nggak ribet gitu. Simpel aja. Misal ada pedagang yang gotong-gotong barang dagangannya. Misal itu aja tuh dipublis, tiba-tiba juara 1. Padahal juara 2, juara 3-nya niat sampai lempar-lempar kain apalah. Sampai mereka memang stage fotografi gitu ya, dibuat gitu situasinya. Juara 1 tuh simple aja gitu. Nah ternyata aku mikir kayaknya konsep itu nggak harus berat.
Kalau lu feels di situ fotonya, pasti insya Allah deh. Iya, lu bisa bawa apa yang mau jiwa lu di situ, ya, benar jiwa lu di situ. Poin yang disampaikan dan nyampe, value dari fotonya nyampe. Gitu itu yang kadang buat pemula tuh agak kurang dapet gitu. Padahal asal jepret tuh bisa jadi menang gitu. Gokil. Oh gitu ya. So intinya semua orang punya kesempatan. Betul. Semua orang punya kesempatan, nggak peduli gearnya, nggak peduli lu di mana dan ngapain. Asal berani, Bang. Berani ya. Okay. Sama nekat. Gue tuh selalu di setiap obrolan kayak gini gue pasti bilang, lu harus nekat. Gimana konsekuensinya nanti? Ntar aja, yang penting lu nekat. Mending lakuin dulu. Bener. Gokil. Gak usah mikir yang nanti gini, nggak usah, nekat aja. Gokil. Keren banget nih. Ini gue nggak salah kan guys, gue nggak salah bawa orang sekeren dia. Emang udah paling benar. Oke. So, tadi kita bicara masa lalu, masa sekarang lu lagi aktif itu, dan masa depan. Lu planningnya ke depannya apa? Karena, sorry, gue potong juga, gue masukin. Lu katanya planning mau pergi dari Bogor lu. Iya, waduh, kenapa bro? Lu mau kemana emang? Cari suasana baru. Oh, ceritanya cari suasana baru. Tapi tenang, masih balik kok, masih. Ya, harus lah. Gak ada, gue percaya kok orang yang udah pernah di Bogor gak bakal bisa lepas dari Bogor. Pasti dari Bogor, bener. Gue percaya. Ya, bakal kangen hometown lah pasti kangen gitu ya, lah pasti. Gitu ya, oke. Pertama lu mau kemana? Gue mau ke Solo, Bang. Mau ke Solo. Dan lu akan di sana sekitar 1 tahun 2 tahun? Iya, 2 tahunan lah. Setidak-tidaknya 2 tahun. Oke. Di fotografi, apa yang mau lu lakukan di sana? Lu punya planning apa di Solo? Karena kemarin udah coba nonton kotanya gimana segala macam. Nonton, survei. Gue kesana tuh kadang kalau pas lagi pulang kampung tuh nggak mikirin keluarga gitu. Gue malah lebih mikir konten. Parah lo. Maksudnya oke lah, kita udah kumpul. Iya. Abis itu keluar muter-muter kota udah. Iya. Lu lebih antusias untuk memikirin itu. Iya bener. Oke. Kota tuh apalagi di Jawa itu menarik banget cuy. Makanya bersyukur kalau buat Jawa Tengah, Jawa Timur tuh keren-keren banget. Iya, ada khasnya sendiri. Ada, bener. Yang kita orang Jawa Barat nih gak dapet itu di Jawa Barat. Jadi setiap daerah tuh beda-beda karakternya gitu. Bagus banget, aku suka. Tapi yang pertama yang bakal diincar sana engage komunitas dulu sih, Bang. Oke. Gue bakal jual nama dulu di sana. Ya, lu pengen bikin reputasi. Betul. Ketemu orang-orang dan fotografer di sana. Seenggaknya udah kenal dulu, udah kong kali kong dulu, baru mau explore jauh pun nggak masalah. Plan step pertamanya itu. Itu plan pertama. Ada proyekan yang mau lo lakuin di sana? Mungkin ya, karena kemarin tuh gue pulang kampung tuh cepet banget, cuma 3 hari. Udah janjian juga. Oh, udah padat juga jadwalnya ada partnernya. ya. Mungkin bakal dilakuin di sana pas nyampe sana. Gokil. Jadi udah ada prepare. Ini anjir nih kebetulan juga hujan nih guys. Ini sekarang situasinya di luar hujan dan gue bisa bilang Bogor kehilangan salah satu fotografernya juga. Aduh, sedih ya, sendu ya. Sendu juga. Makanya Bogor hujan nih tiba-tiba. Anjir. Gila ya, lebay banget gue padahal nggak gitu juga ya. Ya, ini gue mungkin maybe nextnya siapapun itu buat teman-teman yang mungkin punya kenalan, nggak harus cuma fotografer ya, siapapun, gue pengen at some point nanti bisa duduk bareng sama gue, kita ngobrol, karena banyak orang-orang kayak lu yang gue rasa perlu untuk dapat exposure yang cukup. Betul. Dan mereka malah bahkan nggak dapat exposure, under-radar banget gitu. Nanti nextnya kita harus banyak bang produk-produk kayak kita tuh benar. Nggak cuma main di sini ya, maksudnya. Misalkan jago menjahit, sok. Wah, itu jago masak, sok gitu. Orang tuh pada takut mulai itu aja. Takut mulai dan nggak pede sama apa yang mereka lakuin. Gue pun kalau misalkan dulu nggak ngambil foto wisuda, gue juga nggak akan di sini bang. Oh lu ngerasa itu ya? Itu titik balik di situ. Gue mikir kalau gue andai kata nggak balik gitu waktu itu. Gokil. Nggak akan bisa. Gue nggak akan ngerti kamera, nggak akan ngerti model-model gue. Model-model gue. Gak akan ngerti gue tuh. Gue sebenarnya nggak pengen bahas itu, Ray. Tapi karena lu mention, gue jadi pengen bahas, Ray. Aduh, jangan buka Ray. dapur dong. Enggak. @rayhanarki. @rayhan gitu ya. Rayhanarki. Lu boleh cek, nanti gue tulis lah nanti di itunya ya. @rayhanarki. Aduh. Fit lo, sukses bikin beberapa temen gue yang even bukan fotografer nanya ini siapa. Oke. Pertama konsepnya portrait. Portrait orang, model dan portrait base. Dan gue rasa itu punya selling value sendiri di ini ya, punya selling value sendiri di Instagram. Betul. Oke.
Dan lu selalu banyaknya perempuan. Ada sih laki-lakinya, tapi gue liatnya banyaknya perempuan. Lebih modern. Kenapa lu main di genre itu, bro? Apa yang bikin lu main di genre potret? Pertama kali kenal foto, itu langsung terjun potret. Yang wisuda tadi itu? Bener. Oke, betul. Itu langsung kebuka dong berarti. Oh emang skillsnya di sini. Seketika gue langsung coba dong genre lain. Masa gue cuma di sini doang gitu? Foto landscape. Coba. Lu coba? Enggak nempel. Enggak dapet. Oke. Foto street enggak nempel. Oke, street itu berarti street itu maksudnya human interest ya. Iya, human interest juga, tapi pedagang-pedagang gitu, tapi tetap enggak dapet. Oke. Gue mikir lagi kayaknya emang ngefeelsnya di potret model ya? Terutama ya. Karena buat apa ya? Gue tuh maunya nih bang ya, foto gue nih masuk majalah gitu. Gue pengen makanya gue dulu waktu kecil pengen kerja di koran gitu-gitu. Mau ngenutasin itu ya, cita-cita gue gitu. Mimpi lo dari kecil itu minimal ya? Adalah karya gue di koran atau di majalah itu ada. Berarti kalau maksudnya kayak gitu, setidaknya lu bakal fokusnya nggak ke model aja majalah kan? majalah mode, majalah baju gitu-gitu. Gue pengen ke sana. Menarik. Terus nih pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman gue, circle gue, baik fotografer atau bukan. Pertama, ini siapa? Gak masuk radar, gak ikut komunitas. Lu gak ikut komunitas apa kan? Gak masuk komunitas. Cuman analog gue. Mention dikit ya. Oke. Boleh. Bogor 35 mm. Bogor 35 mm. 35 mm tuh milimeter film bang. Ukuran film. Oke, I see. Bogor 35. Siapa tahu ada yang suka analog kan? Nanti gue undang. Kali aja bisa datangnya ke sini Bogor 35 mm. Itu menurut gue komunitas yang paling asik sih bang. Asik ya. Karena lu ngehargain hasil, itu yang gue suka dari teman-teman. Prosesnya. Karena orang digital belum tentu foto lu mah gitu doang gitu loh. Iya sih. Tapi kalau yang di ini ya, yang komunitas gue ya, itu lu tuh harusnya kayak gini, dibimbing bener-bener gitu. Bagus ya. Asik bener. Jadi orang yang even nggak tahu juga dan malah jadi lebih tahu. Oke, so tadi sampai mana ya? Gue juga lupa nih ngobrol. Oke, poinnya tadi komunitas. Lu ikut komunitas, cuman itu doang. Terus orang-orang nanya, lu siapa? Lu ngapain sih ini nih? Kok dia bisa sih? Gue underground bang, tenang aja. Lu under radar banget bro. Oke. Dan terus yang sebenarnya gue mau tanyakan adalah, dan ini pertanyaan temen-temen. Lu gimana bisa dapat model tuh cakep-cakep? Hey, Anda tuh sudah punya sedikit banyak reputasi ini ya, player ya. Aduh gimana ya? Saya loh. Ini juga teman-teman kampus gue juga kaget bang. Ngelihat transisi gue tuh si Ray jadi bisa foto, si Ray punya kenalan. Orang nggak ada yang tahu gitu. Kok gue bisa ya? Gue juga kadang mikir, kok gue bisa ya? itu sesuatu yang lu kagetin ya? Speechless banget gitu. Gue bisa nyampe sini tuh gara-gara apa? Kayaknya lu emang terlalu menikmati. Maksudnya kan kayak orang, gue nggak tahu ya orang-orang, gue pribadi nih, gue ngalamin itu tapi bukan di fotografi. Kalau di fotografi gue ngerasain jeleknya gue, sakitnya gue gimana di komen segala macam. Tapi gue ngerasain itu di bahasa Inggris. Oh ya, lu biasa. Gue suka nonton film, gue nonton film dan ya dulu tuh film yang karena gue suka nonton filmnya ya, sampai kayak gue nyari variasi dari nonton film gue. Karena waktu itu gue mulai itu SMP dan limit terbatas banget nih. Jadi kayak satu film tuh gue cara gue dapetin kesukaannya gue adalah gue ulang lagi nontonnya. Tapi setiap gue ngulang tuh kayak ada variasinya. Tapi bagus loh kalau ngulang-ngulang terus berarti lu minat banget sama. Iya, kalau gue suka nonton film. Ini base-nya dari situ. Gue suka nonton film. Dan di mana film bagus rata-rata ngomong pakai bahasa Inggris. Itu dia. Nah, variasi adalah gue nonton film, gue ilangin subtitle, gue ganti subtitle bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris. Listening aja. Jadi gue nonton, baca, dengerin gitu kan. Kayak dia ngomong apa, kedengerannya gimana, terus ininya apa, artinya apa, tulisannya gimana, gue belajar di situ. Terus gue ulang lagi nonton pakai dari bahasa Indonesia ke Inggris, bahasa Inggris ke nggak ada. Bener-bener kosong ya? Iya kosong bener-bener gue nonton filmnya aja. Nah ternyata itu semua adalah proses yang gue lalui dan akhirnya at some point gue ngerasa kok gue jadi bisa bahasa Inggris ya gitu. Iya. Orang tuh bakal tapi nggak kepikiran ke sana. Nah bener. Orang lu padahal waktu kecil lu pernah ngelakuin tuh lupa gitu. Iya lupa. Pernah ada base-nya. Saking menikmati prosesnya. Bener. Bener. Dan ini gue kagetnya adalah gue sempat jadi tutor kursus bahasa Inggris dan itu situasinya adalah ngomong. Iya. Di tempat gue ngajar tuh ya ngomong.
Dan orang pada bingung, kok gue bisa? Kok kamu bisa sih? Gimana dulu belajarnya? Gue nggak belajar, gue nggak latihan di mana-mana. Orang pada ngira gue pergi sampai ke Pare itu kampung Inggris. Enggak, gue ikut kursus ya 1-2 dan itu nggak berefek apa-apa ke guanya gitu. Yang ternyata gue nggak sadar yang adalah gue dari situ. Dan itu juga yang terjadi di lu ya berarti ya. Lu nggak sadar prosesnya. Gue nggak tahu gitu kenapa bisa kayak gini. Padahal gue dari kecil, ternyata emang suka media. Ternyata kalau dipikir gitu. Ya kalau lu narik garis ada ketemu ya titiknya. Gue juga dulu tahu lah ngerti gitu soal foto gitu. The best. Dan ya itu balik lagi ya teman-teman semua, nggak ada yang namanya instan, nggak ada. Seinsan-insannya mie aja masih lo harus masih ada prosesnya gunting-gunting dulu. Ya buka gunting dan itu prosesnya buat kalian. Tadi kan lu nanya gimana gue cara dapetin. Nah iya, itu gimana? Itu jadi agak jauh lagi. Gue inget banget nih, itu pertama kali gue ngajak model tuh teman kampus gue. Model pertama di IG lu? Gue tanya dulu rumahnya di mana. Soalnya kalau kejauhan, gue nggak bakal. Tapi kan teman kampus lu, maksudnya? Kan gue jauh bang kampus gue. Okay. Gue di Bogor, kampus gue di Ciputat ya kan. Iya. Nah notabene nih anak ini orang mana nih? Andai kata di Jakarta Barat ya akan gue ajakin, udah jauh banget lah gitu. Dan ternyata dia di Sawangan gitu loh. Depok. Salah dong. Berarti gue bisa, bisa ketemu segala macam kan. Dan ternyata emang anak ini suka dipoto juga. Gue nggak ngarep ternyata dia sering dipoto juga. Oke lah. Dari situ langsung gue mulai bertahap nih di kampus nih, udah punya kenalan. Akhirnya ya adik kelas. Terus kakak kelas lah. Wisuda di kampus gue juga gitu. Minta difoto juga. Gitu. Oke. Ini gue singkirin. Oke, aman. Nah, terus dari situ habis itu nggak mungkin nambah sendiri dong. Benar, dari situ udah mulai nekat. Lu DM. Kelakuan. Kamu. Tapi gini ya, gue ngomong apa adanya gitu, maksudnya gue pengen motoin lu, pengen nawarin aja. Kalau misalkan mau sok, kita janjian jam berapa, tempatnya di mana. Kalau enggak pun enggak apa-apa, gue nggak maksa gitu. Dan teman-teman gue tuh heran gitu, kok lu bisa dapet aja. Ya gak tahu, gue juga. Oke, nggak ada trik khusus yang lu lakukan? Nggak ada, Bre. Nggak ada metode khusus yang lu lakukan? No. Just DM, gue tertarik motoin lu. Ngomong apa adanya, jangan ada maksud tertentu ya, karena kebanyakan banyak. Nah itu dia. Temen-temen gue yang nanyain, Dre, itu pada punya maksud tertentu. Karena ya good looking, mereka tertarik. Itu dia. Nah, lu bisa lah nilai hasil foto gue, pasti notabene hampir sama semua kan? Iya, betul. Kenapa? Kata kuncinya di menarik, boy. Gue suka model gue yang menarik gitu. Sumpah. Karena menarik tuh gak bisa digadai lu sama oke lah cantik gitu. Tapi kalau gak menarik ya buat apa? Substitusinya gak ada ya? That's right. Substitusinya gak ada. Cantik tuh belum tentu menarik kan? Biasanya orang tua suka gitu deh ngomong ke anak yang cari anak tuh yang menarik. Kalau cantik doang mah ya hilang nanti gitu. The best. Jadi poinnya ke situ ya? Dari situ gue kepikiran, yang menarik di mata gue pasti bakal menarik di mata orang lain gitu. Lu sepede itu ya? Iya, serius. Dan ternyata ya alhamdulillah, ya bener. Orang-orang pada seneng kan gitu. Orang pada mayoritas suka. pada, ya. Bener. Sampai kampus gue notabene Islam kan. Lu nggak mau apaan gitu yang laki gitu foto gitu ya di mata gue laki ya sama aja kayak gue gitu. Ya mending gue foto gue sendiri gitu loh. Oke. Gue coba jelaskan ya. Berarti kalau buat lu, ya yang menarik di mata lu. Bener. Apa garis bawahnya adalah yang menarik di mata lu. Interest gue tuh kan ya masih normal kan, lo laki normal gitu. Oke. Dan kalau buat lu nggak menarik, yang dimana mungkin orang laki-laki nggak terlalu menarik di mata lu, ya lu nggak usah. Kecuali kalau emang dia emang model banget ya, maksudnya udah sering terjun foto, ya itu gue agak sedikit tertarik. Oh ya berarti lu emang keren gitu menurut gue. Laki yang laki yang suka dipoto kan jarang banget ya, iya nggak sih? Iya benar. Buat gue pribadi, model gitu. Laki-laki itu jarang, dan sekalinya pun ada kayaknya nggak selaki-laki itu kan? Kadang. Iya. Pasti yang model-model yang, waduh, rombeng-rombeng gitu dong. Yang ribet bajunya gitu kan? Bener-bener. Iya, bukan yang kayak dia bisa casual gitu-gitu, jarang sih emang. Mikirin lifestyle banget lah. Gila, emang berat. Oke. Nah, berarti di situ ya. Situ sih. Dan akhirnya lu, balik lagi sih, namanya pure lu ngomongnya apa, mau ngapain, dan lu ngelakuinnya itu. Sebenarnya nggak ada masalah di situ kan. Dan nggak nemuin rintangan yang berarti dalam artinya kalau nggak mau ya sudah. Ya udah, kalau mau ya ayo. Nah, gue setiap kali ketemu tuh gue tanyain juga, kok lu percaya gitu sama gue? Siapa tahu aja gue ngelakuin hal jahat kan gitu kan? Ada sempat lo kepikiran kayak gitu? Gue selalu nanya lo tiap kali orang baru tuh gue tanya, kok mau sih kita ajakin? Alasannya?
ya percaya aja gitu. Percaya aja. Mungkin dari kalimat DM gue ya mau percayakan kalau emang gue orang bener gitu. Gokil. Gimana caranya kita dapetin percayaannya itu aja sih. Pasti lu bakal bisa, mau siapapun, mau orang foto, mau pejabat pun pasti lu bisa. Iya, asal lu bisa yakin. Bener, percaya sama yakin sama tulisan lu sendiri, sama pesan apa yang lu sampein. Pasti orang juga ngerti, oh iya emang ini mau foto. Gitu. Yeah, basically lu bisa bilang ya kalau lu jujur, kejujuran lu akan nyampe juga. Betul, pasti ada hasilnya. Ada hasilnya juga. Loh bang, ada beberapa kasus tuh ngakunya foto bang. Tapi abis itu tuh, nah. Ya aneh-aneh. Itulah aneh-aneh. Nah, itu yang miris lah bang itu maksudnya itu. Dan gue pun kenal sama beberapa orang yang dia emang ya dia fotografer, beneran difoto, tapi abis di fotonya itu ada something. Ada itu something. yang ngancurin beberapa diri kita juga bang, impact itu ke kita gitu. Lu lah tukang foto pasti ya gitu deh. Modus gitu kan. Kemarin aja gue dibilang, lu modus ya nyari model ya gue. Dan lu itu bukan sekali 2 kali ya? Ya udah sering ya? Udah sering. Berarti sebelum gue nyampein pun baru nyampe ke kuping lu? Udah. Oke, terus? Makanya ya. Terus lu responnya apa dengan kayak gitu? Kagak, ini buat keperluan ini. Oh lu selalu bilang? Gue polos banget bang, bener bang. Gue kalau soal maksud gue, ada maksud lah gitu, itu gue polos banget. Gue gak bakal nutupin apa-apa. Gue bakal sejujur-jujurnya, gue mau ini, gue mau ini. Iya, sebenarnya intinya mah balik lagi ya, itu masalah kejujuran. Nah ini juga penting nih, di berkarya, kalau lu bisa jujur sama apapun yang lu lakuin dan lu kerjain, itu kejujuran lu akan nyampe value-nya. Ya nggak sih, Re? Benar. Gitu ya? Pasti bakal ke inilah, ada hasilnya lah gitu. Ada hasilnya, oke. Gue masih pengen lebih lama lagi sih, cuman karena kita sudah nge-schedulein bakal ada, lu mau ngajarin gue ya? Ajarin gue fotografi. Gue emang selalu kalau ketemu sama orang, kalau mau diajarin ya ayo. Gue bakal ngasih tips-tips yang ayo the best. Nanti abis ini kita bakal bikin sesi photoshoot. Udah ada juga modelnya, ya nggak sih? Dan Ray itu gila loh, Ray itu gue minta, Ray kita ada sesi photoshoot ya, gue bilang. Terus dia bilang, iya udah oke bang, ada ininya apa gitu. Lu mau konsepnya di mana? Ya di cafe casual aja. Ya udah oke. Dan dia bawa guys, model. Semoga bisa lah ya. Bisa membantu teman-teman. Ngebayangin aja. Ngebayangin secara fotografinya. Prosesnya gitu. Lu aneh-aneh lu bikin kata-katanya gue jadi agak ambigu nih. Aduh. Enggak gitu. Aduh, dan ini model Bogor juga ya? Model Bogor juga. Bogor Pride? Enggak. Oh, bukan orang Bogor asli. Orang Bogor asli? Orang Bogor asli nggak sih? Dirimu? Bukan. Tapi ada di Bogor. Ini ya? Sering lewat pasti di explore nih. Oh gitu? Terkadang suka ngelewat lah gitu. Oh gitu? Emang sering difoto di mana-mana berarti? Kayaknya pernah deh ada yang motoin juga gitu. Pernah Ada sering nih? Pernah ada event gede kayaknya dia. Oh oke. Kayaknya. Karena kita lagi ngobrol-ngobrol di situ ya. Oke, guys kita lanjut ya. Abis ini kita akan ada sesi foto shoot. Ya, sesi foto shoot. Ikutin terus, oke? Yes, balik lagi. Iya, malu tahu. Oke. Nah, ini sekarang adalah sesi photoshoot. Jadi sebenarnya gue pengen adain sesi photoshoot ini cuma buat sharing aja, bukan buat nunjukin bahwa Ray jago atau gimana, atau gue bisa foto atau gimana. No, bukan ya guys. Gue cuma pengen ini sharing aja. Biasanya kita kalau foto di setup yang cafe, yang mungkin tempatnya udah oke, udah bagus, tapi permasalahan pencahayaan itu juga jadi masalah, jadi hal yang penting. Dan gue ngerasanya kayaknya perlu deh kita ada sharing-sharing buat Ray yang suka photoshoot, hunting photoshoot kemana-mana dengan segala situasi, dan gue juga buat gue jadi kayak gimana sih gitu kalau Ray itu gocekannya gimana sih? Minimal settingannya lah bisa. Minimal settingannya. Kalau masalah angle dan yang lain-lain itu bisa di improve sendiri. Dikembangkan sendiri. Oke. So hari ini kita sudah ada satu model yang jadi temen bawaannya Ray. Asik bawaannya Ray. Gue harus mention itu Ray. Nggak bisa gue nggak mention. Iya. Ya itu namanya Vira. Vira boleh masuk frame dulu. Dikenalin nih sama teman-teman. Nih guys boleh. Ya, ayo masuk langsung di tengah. Tahu blockingan luar biasa. Ini Vira. Tahu buat blockingan ya, bagus loh. Gue kira dia akan di sebelahnya Ray gitu. Gue agak kaget. Ya, so good tapi good. Halo Vira. Ya Vira betul. Vira biasa hunting photoshoot bareng sama fotografer? Iya, sering. Iya, sering ya. Oke. Kayak ada waktu luang aja. Oh, waktu. Aktivitasnya sekarang apa selain ini? Daring. Oh, kuliah? Kerja? Enggak, SMA. Oh, I'm sorry.
Kaget loh, masih SMA ternyata. Sekolah, Bre. Kaget. Gue Malah yang ngerasa sekarang tuh terlalu muda kali ya. Yang muda-muda tuh yang doyan foto sekarang. Justru gitu ya. Oh, oke. Kelas berapa, Vira? Kelas 10. 10. Boleh disebutin SMA-nya di mana? Halo, aku Elvira Salsabila. Oke. Sekolah aku di SMA 1 Bojonggede. SMA 1 Bojonggede. Nah, mampus tuh. Terame tuh SMA masuk. Mulai Dapat pagar. Ya, Dapat bismillah pagar. aja lah. Bismillah aja, bro. Dan kira nggak segitunya ya. Dan kita hari ini mau coba foto genrenya portraiture, ya kan? Pasti. Portraiture dan casual, gayanya casual, apalagi indoor. Dan oke, itu aja Ya kali ya. standar kafe lah. Standar kafe Kalau ya. mau Ini buat yang foto-foto di kafe, Yes, estetik kan betul. biasanya. Estetik kafe ya. Siap, mantap. Dan ini sekarang jam berapa boleh kita mention? Jam 4.20. 4.20 sore WIB. Jadinya ini settingannya, dan ini habis hujan, jadi agak-agak mendung sedikit. Pasti gimana ya? nge-shading sih, shade. Nah, gimana tuh Rey? Ini situasinya bakal kayak gimana nih Rey? Pasti bakal berbayang. Agak-agak gelap, kontrasnya tinggi cahayanya. Oke. Karena di sini ada kaca gede juga. Betul. Jadi sumber cahayanya di situ doang. Dan Paling nanti kita harus nyoba improve di kaca itu. nyoba improve dari cahaya dari cahaya arah masuk kaca gitu. itu ya. Oke, sip. Yaudah, kalau gitu kita lihat prosesnya langsung di TKP. Langsung. Oke. Sip. Oke, nah sekarang kita mau mulai photoshootnya. Situasinya ini di kaca, boleh dilihat ke sana. Modelnya Vira duduk di situ dan cahayanya dari ini kemiringannya berapa ya? Gue nggak hafal lagi kemiringannya. Pokoknya intinya ini udah jam 4 sore lewat, oke? Dan situasinya setelah baru selesai hujan, jadi agak-agak mendung tapi ada cahaya matahari, gitu ya. Oke, boleh Rey, gimana? Masih bisa ya. Oke. Rey, gimana Rey? Menurut lu Rey? Ya tempat-tempat kayak gini standar Bogor deh ya. Standar Maksudnya Bogor. Habis Benar. hujan standar Bogor banget. Standar Bogor. Mendung-mendungnya paling di settingan 283. Oh gitu ya. Karena kalau makin bokeh makin ngeblur foto juga. Ya, setuju. Terus ngejar speed juga kan. Ini kan mendung-mendung harus agak sedikit terang. Harus agak-agak tinggi. Agak-agak pelan. Agak pelan. Ya, Jadi ya paling sekitar 2,8 f2. Oke, gas. Kalau gitu gas. Gimana Rey? Kalau lu Serius? Lu dulu dong. Gue pengen ngambil gocekan. Oke. Ini gue BTW kameranya belum kita bahas. Ya, Kameranya gue pakai kamera 60D. Oke, Canon dengan 60D. lensa manual, manual. Helios 44M. Sebenarnya buat analog. Ya. Tapi bisa dipakai ke Lu pasangin digital bisa. apa namanya? Adapter ya berarti ya. Karena Oke. ulirannya 45 jadi harus pakai adapter. Oh, oke gitu ya. Oke, sip. Nah, itu ya guys ya. Nanti gue coba cantumin ya. Mudah-mudahan gue inget juga. Boleh, nanti gue ingetin lagi. Ingetin lagi ya. Mudah-mudahan bisa jadi buat sharing ke mereka. Oke, silakan. Oke, Go on, Rey. Oke. Silakan. Biasanya sih belum buat moto tuh lu harus bikin hype dulu buat happy biasanya. Oke, Tapi iya, karena iya. kita udah happy banget. Iya, betul. Jadi Sudah lanjut happy aja. banget. Oke, gas. Ntar dulu, Fir. Oke, tangan boleh di dagu gitu nggak? Oke, tahan. 1, 2. Lagi dong. Tahan. 1, 2. Lagi. Lirik sana dong. Lirik sana. Sana aja, ke sana. 1, 2. Oke. Karena ini 56 mm jadi bakal potret banget ya. Bakal potret banget. Oh, padat. Kalau 50 mm kan agak masih ada backgroundnya dikit. Ya. Kalau 56 emang buat setengah badan gitu close up gitu. Oh, lu biasa menggunakan itu? Biasa itu lebih seneng aja. Kadang kalau nggak model mukanya, gue lebih suka ke matanya, Bang. Oh ini Fokus, sebagian aja. Sebagian jadi aja. cuma mata doang gitu kadang. Oh, oke. Nah, lu senang pakai lensa itu kenapa? Ini Helios tadi? Helios 44M. Nah, kenapa lu senang pakai lensa itu? Bokehnya bagus. Bokehnya bagus. Terutama ya? kalau ada tekstur ya kayak ada pohon gitu lebih nikmat. Ini ya. Ada crunchy ya. Swirly. Swirly Malah jadi. Oke. Oh, ternyata nggak crunchy, swirly. Terus sekarang lu mungkin foto nih, oke? Lu biasanya minta model lu pose-nya gimana? Biasa khas gaya gue sih nempel di dagu sih, Bang. Tangan nempel dagu. Itu udah klasik banget. Emang itu gaya klasik ya, tapi sampai sekarang pun masih bisa berasa enak ya? Masih cocok. Mungkin coba dulu lagi ya. Boleh ya? Boleh. Silakan. Ya, nyindir gini dong.
Tapi lama-lama kita juga jadi kayak cewek bang. karena lo harus contohin kan? Karena kita harus mendirect cewek tuh lama-kelamaan. Ini gue sambil ngerekam video ya, gue pengen ngambil sudut pandang si modelnya ya. Boleh, yuk. Oke, tahan. 1, 2. Lagi. Lihat sini. Nah, oke. Agak ke sana lagi. Oke, tahan. 1, 2. Nah. Oke. Ngelirik sana boleh, lirik aja. Oke, tahan. 1, 2. Oke, mantep. Oke. Cocok. Mantap, coba gue pengen lihat dong hasilnya gimana. Nice. Iya ya, teksturnya tuh gimana ya, gue bisa bilangnya. Nah ini aja sampai bulat-bulat gitu. Udah kelihatan bulat-bulat. Iya. Dan lebih berasa kontrasnya ya. Kontrasnya, karena lensa manual tuh apa ya, dibikinnya tuh bulatnya satu persatu gitu loh, nggak pabrikan kan. Jadi satu persatu. Iya. Jadi kekontrol banget lah buat produk lensa. Iya, standarnya akan selalu di situ. Gitu ya, karena nggak machinery. Tapi gitu memang ya. bikin capek di mata bang, karena nggak ada autofocus. I see. Karena semuanya harus manual. Nah sebenarnya kalau mungkin gue juga pernah ketemu beberapa fotografer yang ya dia bilang gue nggak terlalu suka pakai autofocus karena selain mungkin kameranya lama untuk fokusnya dan mereka kan dependable-nya sama cahaya banget nih. Betul. Kalau mereka foto-foto yang low light atau itu bakal susah. Itu akan susah kan buat nggak dapet si autofokusnya. Nah berarti sebenarnya kalau masalah fokus gue rasa nggak terlalu masalah sih ya. Tapi kalau emang kekuatan mata ya terutama ya. Kita berapa menit aja udah pasti benar. Buyar gitu, gitu ya. Akan capek pasti. Makanya ini disaraninnya kalau yang udah bener-bener terjun parah di lapangan, boleh bisa lah boleh. Oke, jadi jangan terlalu pengen ekstrim. Nafsu ya, nafsu gara-gara hasil fotonya Ray bagus, gue pengen langsung beli lensa itu ya, jangan juga sesuai kebutuhan nih teman-teman. Sesuai kebutuhan, sama kemampuan sendiri sih kalau emang matanya kuat ya silakan, tapi kalau matanya nggak kuat ya jangan. I see. Oke kayak gitu. Nah terus gimana Ray? Lu apalagi nih yang mau lu ada variasi lain untuk fotonya? Kalau kaca gini enak dari luar bisa juga. Oh mau dari luar? Ya udah kita keluar deh. Nggak apa-apa kita keluar ya. Kita keluar. Oke langsung keluar aja. Oke. Jadi sekarang kita di luar nih ya. Ini lu bisa lihat situasinya agak-agak hujan, oke? Nah sekarang kita mau coba ngambil shootnya dari luar dengan ngandelin refleksi dari ini ya. Karena dari luar tuh pasti bakal nge-feel yang beda lagi gitu. Ada refleksi dari kacanya kan? Oke. Sip, coba kita lihat sekarang nih ya. Coba dulu ya. Oke, go on. Ya sini. Oke, tahan. Oke, Ray kasih arahan. Nah, tapi ini arahannya harus pakai jari. Oh, karena nggak masuk suara ke dalam ya? Karena suara kan pasti bakal susah. Karena suaranya nggak masuk ke dalam guys. Jadinya harus pakai jari. Dan ini juga hal penting ya buat teman-teman yang mau mau coba konsep kayak gini. Penting nih buat kalian bisa belajar gestur atau body language yang pas buat ngasih tahu ke model tangannya gitu-gitu, oke? Itu penting. Tuh, tadi Ray lihat kan ya, gitu-gitu dia tadi. Oke, keren banget tuh. Sini, tangannya. Tahan. Boleh. Gini aja, oke. Tahan. Oke, set. Oke. Sip, mantap, keren, gokil. Oke, ada lagi? Udah, cukup? Mungkin ada lagi nggak kira-kira yang bisa lu share sebelum kita close aja nih? Sekali lagi ya, oke. Sekali lagi kita boleh lihat sudut pandangnya ke modelnya. Gimana tuh? Kita maju, oke. Lagi. Oke, sip. Udah ya. Oke, gokil. Siap. Kayak gue rasa cukup kali ya, segitu aja dulu ya. Segitu aja. Nanti ditulisin lah berapa second-secondnya. Oke. Ya perlu nanti ada bukaan shutter speed. Biar nggak bikin bingung lah gitu. Oke, siap. Oke, jadi kita closing di sini. Boleh. Thank you banget Ray. Sukses terus. Thank you banget Ray. Thank you banget. Gue makasih banget buat lo. Dan gue harap nanti kita akan bikin sesi podcast lagi yang kayak gini ya. Gue happy banget, sayang banget nggak ada Rama dan Yono sih yang bisa nemenin gue. Tapi ini berguna banget. Gue rasa tetap kalian stay tune di
MTS Labirin Official, channel YouTube-nya, nama programnya Kempots. Kemana aja podcast. Asik. Kemana aja podcast. Sukses terus. Yes, gokil. Oke.